Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai Sabtu 3 September 2022 hari ini, mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, demo menolak kenaikan harga BBM. Hari ini unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM digelar. Kericuhan antara polisi dan mahasiswa menolak. Tak, lihat deh. Ada berita penting hari ini. Pagi ini demo BBM itu semakin panas. Bahkan udah banyak mahasiswa yang udah turun ke jalan. Polisi juga udah pada siaga. Kita harus gimana? Iya kak, tadi aku udah nyari data. Di Jakarta, di Bandung, sama di Makassar, semuanya lagi protes tentang kenaikan harga BBM. Ini sih isu besar ya. Rakyat juga banyak terdampak. Apa kita jadiin ini headline ya? Betul, aku setuju harus jadiin ini headline. Oke. Halo Bu. Maisy, dengar ya, berita demo BBM jangan jadi headline, fokuskan ke kebijakan pemerintah. Judulnya harus aman, jangan bikin gaduh. Baik Bu, akan saya sampaikan ke tim. Bagus, kerjakan sekarang. Baik. Guys, barusan bos nelfon. Dia bilang, katanya berita mengenai kenaikan demo BBM ini jangan dijadiin headline dulu. Kita harus fokus ke kebijakan pemerintah yang lagi memperbaiki subsidi energi. Lah, kan faktanya demo ini udah terjadi di seluruh kota besar. Terus kita mau pura-pura nggak lihat? Iya, aku cuma nyampein pesan aja. Kita ada tekanan dari pihak tertentu. Jangan malah memicu kepanikan publik. Kita ini media, bukan alat promosi. Kita itu harus menyampaikan apa yang membuat masyarakat marah. Dan masyarakat lagi marah terhadap isu ini. Tak, aku ngerti, duduk dulu bentar. Tapi kalau kita frontal, berita itu bisa diturunin dan kita bisa kena tegur. Sementara media ini hidupnya dari sponsor dan pemilik. Kita butuh jalan tengah. Beritakan faktanya, tapi bahas juga kebijakannya. Jangan malah memberitakan demonya aja. Gini aja. Gimana kalau judulnya kita buat netral? Misalnya penyesuaian harga BBM di tengah gelombang aspirasi publik. Gimana? Nah, itu bagus sih, karena isi beritanya bakal tetap jujur. Ada demo mahasiswa, tuntutan soal beban ekonomi, ditambah pemerintah menjelaskan alasan kenaikan BBM. Jadi situasinya bakal tetap kondusif sih. Betul. Nah, iya itu bisa banget tuh buat kita jadiin headline. Gak melanggar fakta juga atau melanggar arahan dari bos. Setuju kan? Setuju. Pemirsa, pemerintah kembali melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi di awal bulan ini. Sehingga, kebijakan ini memicu gelombang aspirasi publik dari berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya. Pemerintah resmi menaikkan harga beberapa jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax Series, di mana memang mengikuti pergerakan harga minyak dunia yang terus meningkat. Kemudian, Kementerian SDM juga menyatakan bahwa penyesuaian harga ini terus dilakukan agar beban APBN tetap terkendali dan suplai energi nasional tetap aman. Di lapangan, sejumlah pengemudi ojek daring dan juga sopir angkot mengaku terdampak. Mereka menilai kenaikan BBM ini membuat biaya operasional meningkat, sementara pendapatan belum menyesuaikan. Sejumlah mahasiswa pun di beberapa kota ini ikut turun ke jalan untuk menyampaikan penolakan, karena mereka khawatir kebijakan ini menambah tekanan ekonomi masyarakat. Pengamat ekonomi menilai bahwa kenaikan BBM berpotensi memicu inflasi, namun langkah kompensasi dan bantuan sosial ini dapat menjadi penahan agar daya beli masyarakat tidak lemah. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.
Hingga kini, pemerintah menyatakan akan terus mengevaluasi perkembangan harga minyak global serta menyiapkan skema perlindungan tambahan untuk kelompok rentan. Demikian laporan mengenai penyesuaian harga BBM dan juga respon masyarakat. Kita akan terus memantau perkembangan kebijakan ini ke depannya. Saya Arafah, izin pamit, selamat siang. Dalam dunia media, jurnalis sering berada di tengah tarik-menarik antara idealisme dan berbagai kepentingan. Dan keberanian tidak selalu muncul lewat perlawanan besar. Kadang justru melalui pilihan kecil untuk tetap jujur dan memberikan informasi yang berarti bagi publik. Karena setiap berita membawa sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, penting bagi kita untuk berpikir jernih, mencari tahu lebih dalam, dan tidak langsung percaya pada satu sisi saja. Oleh karena itu, mari kita biasakan cek fakta, berdiskusi dengan kepala dingin, dan ikut berkontribusi positif agar ruang informasi di sekitar kita semakin sehat dan tidak mudah dipenuhi kesalahpahaman.